Selamat siang, Pak Cliff dan teman-teman sekalian. Nama saya Farel Pratama Kurniawan dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu jurnal penyesuaian dan juga laporan keuangan. Video ini adalah untuk video AFL kedua, jadi tanpa basa-basi kita langsung mulai saja, oke? Oke, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian itu apa? Jurnal penyesuaian itu biasanya transaksi-transaksi yang dicatat di akhir bulan begitu. Mungkin ada yang lupa atau ada utang yang harus dilunaskan di akhir bulan atau apa gitu. Yang penting semuanya itu dicatat pada tanggal 31 atau 30 gitu. Kemudian laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari empat hal, yaitu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan juga laporan arus kas begitu. Oke, jadi tanpa basa-basi kita langsung mulai saja. Sebelum itu, make sure ini udah ada beberapa kolom di sini biar ada space buat nanti kita kerjakan. Kemudian warnanya dibedakan biar bisa tahu yang mana jurnal yang sebelum disesuaikan sama yang mana yang jurnal penyesuaian. Begitu saja sih. Kemudian di sini jangan lupa harus sudah ada data validation-nya dulu seperti yang sebelumnya saya ajarkan. Kemudian di sini make sure semua udah ada bisa dijadikan rupiah biar nanti kalau tulis nomor langsung dirupiahkan begitu. Oke. Lama-lama langsung kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Oke. Oke, jadi yang pertama adalah kita mendapatkan pendapatan jasa di sini nominal 200.000 tapi jumlahnya 1.000 hari gitu. Jadi totalnya 200 juta. Jadi di sini udah lunas ya. Jadi ini bisa dianggap sebagai pendapatan jasa. Oke, langsung kita masukkan di sini. Kalau itu pendapatan jasa berarti ini kas, kemudian di sini pendapatan jasa seperti itu. Tadi nominalnya 200 juta jadi kita seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini juga 200 juta. Langsung saja kita equal klik ini. Kemudian untuk eh, ininya keterangannya kita tulis saja seperti gitu. Oke, next pertanyaan berikutnya. Jadi di sini kita ada invoice, jadi masih belum lunas ya, tapi sudah bisa dianggap sebagai piutang karena sudah dipesan barangnya, tapi belum dapat pendapatannya gitu. Jadi ini jelas-jelas piutang usaha, piutang usaha dan juga di kreditnya adalah pendapatan diterima di muka. Langsung aja 600.000. Nah, kemudian di sini kita bisa tulis piutang. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Oke, jadi ceritanya di sini melakukan stok opname, pengecekan stok gitu, dan sisa stoknya adalah seperti berikut. Jadi yang hilang itu 750. Jadi kita langsung aja cek dari yang sebelumnya. Nah, yang ini teman-teman. Yang tadi yang hilang adalah oli rantai sebanyak 600.000, kemudian lap microfiber sebanyak 150.000. Jadi yang hilang adalah 750.000 gitu. Jadi kita lihat di sini 1.250. Jadi 1.250 dikurangin 750 berarti 500.000 gitu. Jadi yang hilang 500.000. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa langsung aja tulis beban perlengkapan di sini dan di sebelah kanan kita langsung aja tulis perlengkapan karena perlengkapannya di kredit soalnya perlengkapannya udah hilang begitu. Seperti gitu ya teman-teman. Kemudian nominalnya di sini 500.000. Nah, nominal di sini itu nominal yang hilang ya teman-teman. Jadi
Makanya dianggap sebagai beban, soalnya hilang, namun harus membeli bahan tersebut lagi gitu. Oke, di sini keterangannya kita tulis perlengkapan terpakai. Sini juga. Oke. Oke, jadi di sini laporan depresiasi peralatan atau bisa dianggap sebagai penyusutan peralatan. Jadi di sini harga awalnya Polygon Speedmaster 2 juta tapi depresiasi 10%. Jadi jumlah yang hilang 200.000, kemudian di sini juga sama 200.000 juga. Jadi total penyusutannya 400.000. Jadi kita bisa anggap di sini sebagai beban penyusutan, beban penyusutan atau beban perlengkapan atau beban depresiasi sama saja. Kemudian di sini akumulasi penyusutan peralatan dengan nominal tadi 400.000. Gitu teman-teman. Di sini kita bisa tulis sutan sepeda. It's- Oke, gitu ya. Next. Oke, di sini cak lokor karyawan. Nah, di sini ceritanya itu ada beberapa karyawan yang belum digaji. Jadi sudah jelas ini adalah utang gaji ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung aja tulis beban gaji, beban gaji di debit, kemudian utang gaji di kredit. Utang gaji seperti itu. Oke, dengan nominal tadi berapa? 1.430.000. Oke. Di sini kami bisa langsung tulis bayar gaji karyawan sebagai keterangan ya teman-teman. Oke, next itu adalah asuransi ya teman-teman. Jadi pada hari ini telah terpakai asuransi selama 2 bulan, tapi kami sudah beli asuransi selama 4 bulan begitu. Jadi terpakai 2 bulan. Bisa dianggap sebagai beban asuransi dan juga asuransi dibayar di muka gitu. Jadi di sini kita tulis saja bahan asuransi dan juga di sini asuransi di BM. Oke, nominalnya tadi berapa? Nominalnya tadi 4 juta. Oke, jadi kita tulis saja. Seperti itu ya teman-teman. Ini tulisnya asuransi terpakai karena di soalnya tadi ceritanya sudah terpakai selama 2 bulan. Jadi makanya dianggap sebagai beban asuransi. Begitu. Last but not least adalah tagihan. Kalau udah kata-kata tagihan berarti kami masih mengutang ya teman-teman. Sebanyak 1 juta sekian. 1.200.000 bla bla bla. Oke, kita langsung ditulis manual. 1 juta sekian. Ini tulisnya beban listrik dan juga di sini tulisnya utang listrik. Oke, seperti itu teman-teman. Ini adalah jurnal umumnya setelah disesuaikan. Kemudian di sini langsung di drag ke bawah. Set. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini bisa kelihatan COA-nya. Oke, tagihan listrik. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah jurnal yang sudah disesuaikan. Kemudian itu setelah itu kita harus membuat buku besarnya. Karena kenapa? Kami kapan hari sebelumnya di AFL 1 kita kan sudah buat buku besar. Tapi
belum disesuaikan sedang dengan jurnal umum yang satu ini. Jadi kita harus langsung ke buku besar ini, kita pencet di sini, kemudian pivot table analyzer, kemudian change data source. Nah, kenapa harus tulis change data source? Karena kalau enggak, nanti source-nya itu cuma hingga sini doang datanya. Dan jurnal penyesuaiannya ini nanti nggak kena di dalam buku besar. Makanya itu harus change data source. Oke, kita langsung aja change data source di sini. Hingga 51, apakah sudah benar? Oke, 51. Oke, benar. Kita pencet oke di sini, kemudian kalau jaga-jaga saja kita pencet refresh. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada asuransi dan pendapatan jasa yang 200 juta tadi, yang banyak sekali itu ya. Oke, dan juga sebelum itu mengidentifikasikan yang mana itu yang dana, yang mana beban, dan juga yang mana pendapatan. Oke, di sini saya sudah siapkan karena biar mempermudahkan saja. Jadi yang di sini setora modal dana, ya kan kita setora modal. Jadi kita memberi dana kepada perusahaan tersebut. Kemudian pembelian peralatan ini beban, kemudian pendapatan sewa ya sudah jelas pendapatan, kemudian di sini sewa tempat, beban, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Cuma harus mengidentifikasikan yang mana itu termasuk dana, yang mana termasuk pendapatan, yang mana itu termasuk beban. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja. Kalau ini sudah selesai, kita bisa langsung copy semua dan melakukan buku besar seperti yang kapan hari. Oke, kas. Setelah kas, bidang usaha. Oke, sebentar teman-teman. Saya selesaikan dulu ya. Oke, sudah selesai buku besarnya. Sedikit penjelasan kenapa saya tadi skip yang preview yang 200 ini, kemudian saya skip yang sewa DPM di sini, saya skip yang blank, saya skip yang preview yang 300 ini. Itu cuma hanya gara-gara saya kapan hari salah COA, jadi saya delete, kemudian saya udah benerin lagi. Jadi jangan bingung teman-teman, kalau kalian tidak ada salah di COA, kalian nggak mungkin salah di akun tabungannya seperti gitu. Gitu, oke. Nah, jadi ini adalah buku besarnya. Kemudian next kita harus membuat neraca saldo untuk disesuaikan. Jadi kita langsung ke sini, kita pencet ini ya teman-teman. Kita pencet ini, pivot table analyzer, change source. Kita langsung, oke. Oke, jadi ini adalah neraca saldo yang sudah disesuaikan teman-teman. Oke, jadi next, kalau sudah selesai membuat neraca saldo yang sudah disesuaikan, kita membuat yang namanya eh, laporan laba rugi. Oke, jadi laporan laba rugi itu apa? Bentar. Jadi intinya laporan laba rugi adalah kita harus tulis semua pendapatannya dan juga kita harus tulis semua bebannya. Jadi nanti pendapatan dikurangi beban, kita bisa lihat bahwa perusahaannya itu rugi atau profit begitu, oke? Jadi kita di sini langsung aja tulis semua pendapatannya, pendapatan kita langsung aja tulis pendapatan jasa dan juga pendapatan sewa. Seperti gitu ya teman-teman. Kemudian di sini sebelah kanannya kita tulis nominalnya. Tapi kita pakai rumus ya teman-teman. Rumusnya adalah apa? Kita tulis sama dengan
sum if dalam kurung dari semua ini titik koma kalau ada pendapatan jasa maka ambil dari sini. Begitu. Kemudian kita tutup kurung. Nah, belum selesai. Itu untuk yang part yang debit ya. Tadi saya drag dari saldo debit. Kemudian kita harus plus sama seperti yang tadi. Sum if dalam kurung dari semua ini kalau ada pendapatan jasa maka ngambil dari yang sebelah kanan saldo kredit seperti itu. Tutup kurung. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini jangan lupa di add string di sini ya teman-teman. Ikutin saya. D11 kemudian semua koordinatnya. Oke. Kecuali yang mendapatkan jasa. Kenapa kita harus add string? Karena kita akan menggunakan rumus ini lagi dan lagi. Jadi daripada ketik ulang dari nol, mending dikasih string supaya nantinya bisa lebih gampang, mempermudahkan gitu. Jadi sudah langsung di drag ke bawah saja. Kemudian dan ini sudah kelihatan 5 juta pendapatan sewa yang ini. Kemudian yang ini itu yang ini. Jadi benar kan? Oke, jadi sekarang kita bisa lihat total pendapatannya ya. Tulis saja total pendapatan. Di sini langsung saja kita zoom dalam kurung langsung drag ke sini saja. Oke, sudah. Ini dapat total pendapatannya, kita highlight saja seperti gini agar kami bisa tahu pendapatannya ya. Oke, next kita harus membuat yang namanya beban. Oke, yang pertama kita harus tulis beban dulu. Bebannya apa aja? Beban perlengkapan satu, beban penyusutan dua, dan semuanya. Oke, oke kita checklist dulu. Ada berapa beban di sini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Mulai dari paling atas satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, jadi udah benar ya teman-teman. Kemudian di sini ya tinggal copy yang ini, kita paste di sini. Dan ini nominalnya langsung menyesuaikan diri dengan yang di sebelah kiri ini ya teman-teman. Langsung di drag ke bawah saja. Seperti gitu. Nah, ini sudah kelihatan eh, jumlah beban-bebannya ya teman-teman. Kemudian di sini tulis langsung total H total beban. Kita langsung saja zoom dalam kurung. Set, seperti itu teman-teman. Oke, jadi di sini langsung aja. Nah, seperti saya tadi bilang, laba rugi itu bisa kelihatan lewat laba bersih ya teman-teman. Jadi di sini tulis laba bersih. Jadi laba bersih itu apa? Laba bersih itu adalah pendapatan dikurangin beban. Dan ini adalah laba bersihnya. Kita buat dulu di sini warna orange ya. Oke, jadi di sini kita sudah selesai dengan laporan laba ruginya. Next kita membuat yang namanya laporan laba ditahan, teman-teman. Oke, kita langsung tulis saja di sini. Laporan laba ditahan. Oke, itu ya teman-teman. Jadi laporan laba ditahan itu apa? Laporan laba ditahan itu di sini kita langsung tulis saja laba bersih awal. Kita langsung klik ini, copy. Eh, sorry.
8-nya kebanyakan. Oke, seperti ini teman-teman. Ini adalah laba bersih awal, kemudian kita kurangin dengan dividen sama prefer. Jadi kita cari dividen dan juga prefer. Langsung saja copy yang ini. Oke, sesuai ya dividennya di sini tulisannya 3 juta. Oke. Sebelah kiri juga 3 juta, kemudian prefernya 2 juta, di sini juga 2 juta. Oke. Jadi laporan laba ditahan adalah apa? Laporan laba ditahan itu jika laba bersih awal diminus dengan dividen dan prefer. Karena dividen dan prefer itu adalah kedua hal yang mengurangi laba ditahan. Begitu teman-teman. Oke, kita langsung aja tulis total total. Aduh, ini dikurangi dengan dalam kurung. Ini plus ini tutup kurung. Oke, jadi ini adalah la, laba ditahannya ya teman-teman. Kita highlight dengan warna yellow. Oke, ini udah selesai di sini. Oke, setelah itu kita akan membuat yang namanya laporan posisi keuangan. Oke, dari di sini kita membuat laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah apa? Laporan posisi keuangan adalah seperti yang persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi jumlah asetnya itu harus sama dengan liabilitas dan ekuitas. Jumlahnya itu harus sama. Seperti itu. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Itu saja. Oke. Jadi yang pertama kita harus tulis aset. Aset. Bentar, saya merapikan beberapa hal dulu. Oke, asetnya ada apa aja? Kita cari ya. Aset adalah segala sesuatu yang ada satunya, COA-nya. Oke, kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi DBM, peralatan, dan juga akumulasi penyusutan alat peralatan. Gitu. Oke, langsung aja kita tulis di sini. Copy ini, kemudian drop di sini. Oke, Ace. Salah, hei. Ya udah kita manual saja. Oke, ini semuanya dijadiin rupiah ya teman-teman. Oke, seperti begitu. Nah, kemudian di sini kenapa saya tulis di kanan? Karena hal tersebut adalah mengurangi aset. Jadi tetap aset tapi mengurangi aset. Gitu. Tulisnya di kredit ya teman-teman. Tadi dikit nih. Tulis total set. Sum 6 kurung. Semua ini tutup kurung dikurangin sama ini. Oke, jadi sekian ya teman-teman. Untuk aset kita warnain saja seperti gitu. Kemudian setelah aset kita harus cari yang namanya liabilitas. Liabilitas adalah segala sesuatu yang mengurangi aset, kecuali yang akumulasi penyusunan peralatannya ini ya teman-teman.
Segala sesuatu yang ada utang-utangnya yang ada dua-duanya ini adalah liabilitas. Mereka adalah utang, jadi termasuk liabilitas. Jadi langsung aja bank usaha, kemudian pendapatan DTM, kemudian ini, oke, keempat hal di sini. Kita cek lagi utangnya apakah itu saja satu, dua, tiga, empat. Oke, empat saja ya teman-teman. Kita langsung aja. Aduh, kok gitu terus ya? Duh, hmm. Oke, kita manual saja kalau gitu. Oke, utang usaha, pendapatan DTM, utang gaji, utang listrik. Seperti gitu, oke. Dijadikan semua accounting, BEM. Dan seperti itu. Total, aduh, total liabilitas. Sama dengan zoom dari atas ke bawah kita drag. Oke, jadi ini adalah liabilitas yang kita, oke. Kita warnain biar tahu ya. Oke. Jadi ini adalah total aset plus total liabilitas. Kemudian yang di sini yang terakhir adalah ekuitas. Nah, ekuitas itu apa? Ekuitas itu terdiri dari laba laba awal, laba ditahan akhir, modal dan juga eh oh, itu aja, itu aja. Oke. Di sini kita tulis modal ya, teman-teman. Dan juga modalnya tadi berapa? 52 juta. Kita tulis di sana, kemudian di sini. Oke, seperti itu. Oke, sip. Jadi total ekuitasnya adalah ini ditambah dengan ini. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi kalau ini ditambahin dengan ini, nanti bisa totalnya ini. Mari kita ceknya, teman-teman. Mari kita lihat apakah benar. Aset, aset ditambah, tambah. Sorry. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Oke. Mari kita cek ya, teman-teman. Apakah benar bahwa ini ditambah dengan ini adalah ini? Kita cek. Oke, jadi udah benar ya, teman-teman. 241 400.000 juta. Oke. 241 juta 400.000 maksudnya. Oke. 241 juta 400.000 di sini dan juga di sini. Jadi sudah balance. Oke. Kita langsung saja di sini. Outside border. Oke.
Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah kita harus membuat yang namanya laporan arus kas. Oke, laporan arus kas. Oke, kalau laporan arus kas kita harus tulis yang namanya arus kas kegiatan operasional. Oke, gitu teman-teman. Nah, arus kas kegiatan operasional ini bisa dilihat dari mana? Kita bisa lihat dari kas pendapatan dan juga oke, seperti gini. Jadi cara ketemunya gimana? Kita tanggal di sini sama dengan sum if dalam kurung. Kita langsung pergi ke buku besar. Buku besar kita langsung drag dari sini yang tadi yang DP bla bla bla. Drag dari sana sampai akhir gini. Nah, kita di atas ini ya, fokusnya di atas karena ini sedikit rumit ya teman-teman. Titik koma kalau ada yang tulisannya P besar, maka ambil dari sini tutup kurung. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Dijadiin accounting juga. Nah, seperti itu. Kemudian yang di bawah ini sama, kurang lebih sama, tapi sum if dalam kurung kita pergi ke buku besar, drag semua. Jadi ceritanya gini, sum if jika ada di buku besar ini dari sini A4 ini hingga G16 ada kutipan B besar beban, maka ambil dari kredit seperti itu. Ini anggapannya seperti kayak berbicara tapi lewat coding teman-teman. Kasarannya seperti gitulah. Oke, boom, dan ini dibuat pakai RP seperti gitu. Oke. Oh, kemudian itu next. Jadi kita langsung tulis kas bersihnya. Nah, kas bersihnya adalah seperti yang di atas ini, pendapatan dikurangi dengan beban. Kas bersih ini dikurangin dengan ini. Nah, ini kas bersihnya. Oke. Ini warna bosen. Oke, seperti gitu. Kemudian next kita harus nyari yang namanya arus kas kegiatan pendanaan. Oke. Nah, pendanaan tadi apa? Pendanaan adalah kas, sorry, arus kas kegiatan pendanaan. Nah, itu ada apa aja? Itu ada yang pertama modal dan juga dividen atau prefer. Dan prefer, Mbak. Oke, jadi di sini sama seperti yang tadi. Sum, sum if dalam kurung di sini ada yang Y besar, maka ngambil yang dari sini dulu. Di sini yang selalu debit dulu ya teman-teman, karena modal itu di debit, oke?
Oke, seperti itu. Kemudian dividennya kita tulis kita tulis saja di sini eh, sama, tapi di kredit. Kita lihat teman-teman. Jadi kita kas pendanaan di sini sama dengan ini kurangin dengan ini. Boom. Ini kas pendanaannya seperti berikut. Nah, oke. Jadi kalau ini di total harusnya itu hasilnya sama seperti kas yang di awal ini, 211.000, oke? Kalau enggak berarti ada yang salah. Jadi kita langsung saja total kas sini sama dengan ini tambah dengan ini. Oke. 211.200.000. Di sini juga 211.200.000. Oke. Yap, oke. So that's it. Itu saja ya teman-teman. Kita sudah menutupi tadi jurnal penyesuaian. Ini yang biru-biru itu semua jurnal penyesuaian. Kemudian buku besar yang sudah disesuaikan. Kemudian neraca saldo yang sudah disesuaikan. Kemudian keempat hal ini laporan keuangannya 4 sudah jadi. Laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan juga laporan arus kas teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.